Tuhan mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan sebagai anak-anak Tuhan kami ingin mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan Tuhan punya berbagai cara untuk membuat kami bertumbuh. Mungkin kerikil-kerikil yang terjadi di sepanjang hidup kami. Tapi juga mungkin melalui orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, yang mengasah menajamkan kami. Apapun caranya kami tahu Tuhan, Engkau melihat, bahkan Tuhan Engkau sudah mengalami sendiri sebagai manusia yang pernah hidup di atas bumi ini. Tuhan sudah mengalami semuanya. Dan sekarang kami mau belajar dari teladan Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan bukan hanya mengajar, tapi juga Tuhan bisa menikmati persekutuan di atas dunia ini sebagai sesama manusia. Pagi hari ini Tuhan kami memohon, Engkau yang mencelikkan mata rohani kami, supaya kami bisa melihat, dan telinga kami supaya kami bisa mendengar. Dan ketika kami melihat dan mendengar, biarlah apa yang kami lihat dan yang kami dengar, itu firman Tuhan semata-mata. Kami memohon Allah Roh Kudus Engkau sendiri yang memampukan kami untuk bisa mengalami semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan dulu saudara. Saya mengajak kita untuk membuka surat Yakobus pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Surat Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, hari ini temanya itu ya. Experiencing transformation in community. Semenjak pandemi, selesai pandemi, kita tahu banyak kelompok-kelompok, klub-klub, apalah gitulah ya. Salah satunya yang terkenal, siapa yang di sini jadi anggota bike community? Ada ya. Ini yang tadinya cuma saya punya mountain bike cuma 3 jutaan gitu, ini harganya nggak tahu puluhan juta, ratusan juta kali gitu. Tapi ya bersyukur Tuhan kasih kesempatan berkat untuk bisa dinikmati ya. Terus ada juga yang namanya ini nih ya. Ini banyak anak-anak muda sekarang yang sangat keranjingan golf. Ini ada, nggak tahu nih siapa nih orang ini nih. Saudara, saya udah main golf dari semenjak waktu saya kuliah, tapi kemudian karena sekolah teologi terus pelayanan nggak ada waktu lah ya. Sekarang belakangan ini diajak sama beberapa, dulu masih SMP, saya udah jadi mentornya, saya jadi pembinanya, sekarang mereka udah gede-gede, terus sekali waktu kita ngumpul-ngumpul, saya punya kelompok sendiri, saya punya kelompok seperti KTB begitu ya, tapi lebih bebas. Tiba-tiba dia tangannya begini-begini, ngapain lu? Oh gue sekarang main golf. Oh jadi nyambung lah, sekarang jadi main lagi sama mereka gitu. Nah cuma pertanyaannya begini nih, kelompok-kelompok kayak begini nih ya, pasti kan ada interaksi di dalamnya. Dan kita kan kebanyakan ngebahas hobi yang sama begitu. Nah namanya mengalami transformasi dalam komunitas, apakah percakapan yang terjadi, interaksi yang terjadi itu saling mengasah, saling menajamkan, atau membuat kita saling transformasi semakin serupa Kristus kan ya? Transformasi yang seperti apa begitu? Kalau kita makin jago main golfnya atau jago mengendarai sepeda, it's another thing.
Tapi what is the main focus? Nah, saudara, saya mikir begini ya. Kita ini kan sering berdoa dan kita pengen semua punya kerinduan semakin dewasa secara rohani. Setuju? Kita mau makin serupa Kristus. Tapi pernah gak ketika kita doa sungguh-sungguh, lalu kemudian yang terjadi adalah Tuhan kirimkan orang-orang yang rese dalam hidup kita. Tuhan, aku mau punya karakter yang sabar seperti Yesus. Kemarin anak saya baru ulang tahun yang kedua. Terus II-nya datang dari Jakarta, jauh-jauh macet-macet, lagi banyak perbaikan jalan ya, dari Jakarta ke Karawaci. Cuma gara-gara botol minum, dia gak mau ditawarin, mau gak botol Hello Kitty? Gak mau. Tiba-tiba uring-uringan, sama bapak emaknya dia gak berani, karena bapaknya emaknya galak. Sama II-nya yang lebih ceria, lebih santai, lebih rileks. Tiba-tiba gara-gara ditawarin botol dia gak mau. Sebenarnya tinggal ngomong apa? Anak saya kelas 5. Gak mau kan ya? Tiba-tiba dia uring-uringan, dia garuk-garuk lantai. Mereka orang gila sih. Hari ulang tahun. Kami udah berusaha untuk tahan sabar. Kebetulan paginya itu saat teduhnya, ya itu sifat sabar seperti Yesus. Pernah ngalamin yang kayak begitu gak? Waduh, gak tahan kami akhirnya. Marah juga di hari ulang tahunnya. So, pernahkah kita sadar ketika kita berdoa, Tuhan aku mau seperti Kristus. Yang dikirimin masalah. Pernah gak kebayang Yesus ketika diludahin, dihajar, dianiaya, lalu dia naik ke atas kayu salib untuk menjadi juru selamat kita. Pernahkah kita bertanya sama diri kita? Ketika kita mau jadi serupa Kristus, kita mengalami itu semua. Siapkah ketika berdoa, aku mau jadi serupa Kristus? Nah, saudara, sadarkah ketika berdoa seperti itu, lalu kemudian, tadi ngobrol-ngobrol sama Ko Johan, udah ada belasan ya, kelompok kecil. Selama ini ternyata di kelompok kecil itu mengalami hal itu. Kalau belum mengalami hal itu, berarti mungkin belum terlalu deep relationnya. Karena biasanya relation yang deep itu, yang berani ngomong dengan jujur, lu ngomong kayak gitu gue tersinggung loh. Maksud lu apa ngomong kayak begitu? Jangan-jangan itu cara Tuhan untuk membuat kita mengalami transformasi pertumbuhan. Saudara, saya suka nih ya, sanctuary, tempat kudus, tempat suci, tempat kita bertemu Tuhan, tempat kita mengalami Tuhan melalui orang lain, bukan yang enak-enak doang, tapi yang nyebelin gitu ya, yang memang tuh seperti misalkan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ketemunya ya orang-orang seperti itu. Apalagi kalau kelompok kecilnya dibentuk berdasarkan kedaulatan pembina. Bukan karena ada chemistry sebelumnya, tapi atas kedaulatan pembina, kedaulatan Tuhan melalui pembina. Saudara, saya pikir kita punya kelompok, saya percaya kalau semuanya mau kelompok, atau kalau mau ngomong kelompok besar ini juga boleh, sing. Ada orang dari luar datang, dia bermasalah, lalu masuk ke dalam bengkel yang namanya sing ini. Keluar, dia jadi mobil yang berfungsi dengan baik lagi. Atau ketika ada orang dari luar sana, anak muda atau siapalah, sekarang udah open kan ya, datang, kayaknya tangkinya udah habis, udah terkuras habis dengan masalah yang ada di luar sana, lalu dia datang masuk ke sini, keisi lagi bensinnya, full power lagi, berfungsi, bahkan jadi mobil yang bukan cuma di sini diisi bensinnya, tapi dikasih booster atau komplement apalah begitulah. Jadi berfungsi dengan luar biasa. Nah, saudara, mari kita ngelihat ke hal yang basic dulu ya. Ketika bagian yang kita baca ini, Yakobus 5, menarik loh, ayat 14 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit,
Ya ibaratnya tadi kalau mobil yang udah kehabisan kehabisan bensin, tangki bensin udah kosong, terus ada mobil yang rusak, dia datang masuk ke sini, dia sakit. Tapi yang menarik begini, ketika ada seorang yang sakit, dia adalah seorang anggota jemaat atau anggota kelompok, seharusnya kalau dia sakit ngapain? Pikiran kita nih manusia modern, kemana kita? Ke dokter lah ya. Halo? Ke dokter lah. Atau berdoa lah. Ya berdoa sendiri gitu kan. Masa cuma COVID-19 sekarang kan udah gak terlalu parah. Doa aja sendiri, sembuh kok sebentar, ya gak? Tapi ada yang bahaya juga loh. Ada juga yang tetap mati juga ada. Jadi jangan dapat sepele ya. Saya bukannya takut gak pakai masker, cuma saya pikir, ya jaga-jaga lah ya. Minggu ini gue ada 5 khotbah lagi soalnya. Itu lumayan tuh dapat duit soalnya. Jujur-jujuran aja. Saudara, yang disuruh bukannya cari pertolongan sendiri, pergi ke dokter. Atau doa dong sama Tuhan. Tapi menarik ya. Disuruh ngapain? Baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Bukan cari pertolongan sendiri. Tapi panggillah penatua jemaat. Panggillah orang-orang yang bisa mendoakan kamu. Nah, perlu tahu sedikit konteksnya ya. Sebelum zamannya Yesus, sesudah zamannya Yesus, ini kan sudah zamannya Yesus, gereja mula-mula. Terus setelah berabad-abad kemudian dan sampai sekarang, sebenarnya itu konteks zaman dulu mungkin lebih kuat. Penyakit itu sering diidentikan dengan karena ada masalah dosa. Nah, II saya dulu yang nggak tahu sekarang udah berubah atau belum. Dia dulu karismatik. Sorry nih, tidak bermaksud mengeneralisir, tapi dia pernah tulis satu artikel. Kenapa ada orang miskin? Karena ada dosa katanya. Waduh repot juga ya kalau kesimpulannya seperti itu. Termasuk kenapa orang sakit? Karena dia simpan dosa. Nah tapi satu sisi ya, walaupun itu nggak 100% tepat, tapi konsep orang zaman itu, mereka berpikir bahwa ketika ada orang sakit, itu pasti dia ada dosa. Nah saya percaya Yakobus di dalam hikmat Tuhan menuliskan bagian ini bukan bermaksud mengeneralisir bahwa semua orang sakit itu pasti ada dosanya, bukan. Tapi sebagai orang beriman yang percaya bahwa Tuhan memelihara hidup seseorang, maka yang dia sampaikan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala yang sudah punya pengalaman, kepada orang-orang yang sekarang sedang ada di perantauan hidupnya. Kalau di Yerusalem aja banyak orang yang masih punya konsep bahwa kalau orang sakit itu mungkin ada dosa, ada benarnya, apalagi di luar sana. Jadi sangat layak kalau kamu sakit, panggillah penatua. Jangan jadi lone ranger, apalagi kamu di perantauan. Nah, saudara kita bagaimana? Sakit di sini bisa diartikan sakit spiritual, mungkin kerasukan iblis, tapi secara konsensus umum orang-orang percaya bahwa ini ngomongin tentang sakit secara fisik. Bukan sakit secara rohani. Tapi juga ada beberapa yang mengatakan bahwa ini juga termasuk sakit mental. Luka hati, trauma masa lalu. Carilah pertolongan, jangan berusaha sendiri. Itu ngomong tentang komunitas ya. Tapi kan pertanyaan selanjutnya, nanti terkelamaan lagi bagian ini. Karena ada kaitannya juga. Nah saudara kita lihat betapa pentingnya komunitas dari zaman dulu. Saya percaya kita perlu bahas ini karena awalnya begini. Saudara sekarang kita hidup di zaman posmo yang kita masing-masing punya kebenaran. Zaman dulu orang menafsirkan Alkitab itu berdasarkan komunitas. Di dalam sejarah perkembangan gereja, di dalam secara khusus sejarah penafsiran Alkitab. Nggak ada yang menafsirkan Alkitab secara mandiri, itu setelah zaman pencerahan. Nah kita hidup di zaman yang sangat individualis. Kalau cuma ngomong masalah makna Alkitab,
ya jelas kita nggak bisa menafsirkan sendiri. Apalagi hidup yang semakin individualis dan masing-masing punya kebenarannya tersendiri. Kita harus hidup dalam komunitas. Bukan hanya untuk mendapatkan kesembuhan, tapi juga pemahaman yang benar tentang Alkitab dan banyak hal lain yang sangat bermanfaat di dalam komunitas. Oke, itu basicnya. Nah yang kedua, teman-teman, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat yang ke-16 bilang begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kalau seandainya saya mengaku dosa, semalam saya baru nonton film porno, yang paling umum lah ya. Enggak, saya nggak melakukan itu, udah enggak. Dulu iya dulu, sekarang udah enggak. Tapi sebagai hamba Tuhan ya, kamu bisa terima saya gak? Gila lu kok khotbah kemarin habis nonton film porno? Masih bisakah kamu terima saya seperti saya belum ngaku? Lu tahu gak kok? Gue lagi bergumul sebenarnya dengan seksualitas gue. Jujur aja ketika, sorry ya kok ya, gue lihat majalah porno, gue lebih terangsang. Cowok ya, ketika melihat cowok telanjang. Saudara gimana kalau kayak begitu? Gimana saudara? Mendingan jangan ngomong itu deh. Jangan dibahas. Atau di dalam kelihayan kita langsung switch, ganti topik. Orang yang ngaku udah tahu kok. Orang yang kepadanya dia ngaku dosa, nggak nyaman. Jadi apakah sebaiknya kita tidak saling mengaku dosa? Karena itu lebih aman, dan kita tidak perlu ikut-ikutan terjebak di dalam pergumulan orang itu? Saudara, sekali lagi ini dikirimkan kepada orang yang di dalam perantauan. Kita hidup dalam perantauan. LGBTQ itu udah masalah yang umum. Dan udah banyak ketolongnya kita hidup di negara mayoritas muslim yang masih sangat keras dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau ngomong soal LGBT ya, saudara, istri saya di dunia pendidikan. Kamu lihat sekolah-sekolah Kristen yang ada sekarang. Sekolah Kristen bagus mana yang harganya murah? Sekolah Kristen yang mana, sekolah Kristen yang bagus yang mana, yang tidak pasang logo IB besar-besar? Mereka punya pergumulan tersendiri, tapi akhirnya semua ikut ke bawah arus. For the sake of IB, supaya dapat murid. Tapi ini masalah yang sehari-hari yang kita hadapi. Yang di dalamnya kita bergumul dengan identitas gender kita. Dengan dosa-dosa yang kalau gue ngaku dia masih mau terima gue gak ya? Atau orang yang kepadanya dia ngaku ke gue. Kadang-kadang kita terlalu gampang lupa atau mungkin hampir selalu lupa waktu pertama kali kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya SMP, SMA dipuaskan tanda kutip sama paman saya yang bilang, lu kalau mau nonton film porno, lu kalau mau minum bir sama gua, jangan sama temen lu, nanti lu rusak. Seakan-akan baik ya. Tapi saya lakukan. Dan dia terima saya apa adanya loh. Ironis ya. Bukankah di luar sana, orang-orang yang bermasalah, yang kepadanya mereka tidak bisa bercerita, karena kelompok itu tidak bisa terima mereka, tidak bisa mengerti mereka, akhirnya mereka cari kelompok di luar. Bukankah itu yang terjadi?
kita harus malu sih. Ketika kita mulai membicarakan si A teman kita, si B teman kita, dia udah meninggalkan imannya. Jangan-jangan mereka tidak merasa diterima. Saling mengaku dosalah. Dan saling mendoakanlah supaya kamu sembuh. Harganya mahal. Mendampingi orang lelah. Apalagi terlibat dalam kehidupan pribadinya. Terancam. Gak usah ngomong nyawa lah ya. Uang kita kadang dimanfaatkan. Waktu kita kadang habis dipakai. Energi kita keserap. Wah, gak gampang. Kemarin saya dampingin seorang, ya dibilang muda sekali juga enggak sih, udah 30-an. 6 tahun menikah. Istrinya sedang bergumul dengan kanker. Dia berjuang, dia mencoba mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi. Sampai kemarin dia kolaps. Gue udah gak habis mikir apa-apa kok. Boleh gak ketemu kita ngobrol? Di tengah obrolan itu ternyata ada masa lalu yang Tuhan pernah pakai dia begitu luar biasa. Tapi bergeser karena pekerjaannya. Nah ini lagi masa-masa kumpulin duit nih ya, hati-hati ya. Tapi dia bilang, akhirnya dengan jujur ketika saya tanya, sebenarnya lu marahnya sama siapa? Marahnya sama Tuhan kan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya cuma bisa bilang begini sama dia. Bro, kalau lu akhirnya ada titik atau sekarang masanya, lu marah, lu benci, lu nggak mau ke gereja, lu perlu tahu. Buat gua, lu tetap brother. Saudara, orang berduka juga ada masanya kan ya. Ada masanya. Kalau lagi sedih, ya sedih lah, jangan dirohanikan. Tapi gak apa-apa, puji Tuhan. Anak saya yang S8, kelas 8 bilang begini, bullshit papi. Ya memang begitulah siklus manusia. Saudara, tadi kita ngomong soal orang yang kepada kita. Nah, lalu kalau kita bagaimana? Experiencing transformation. No pain, no gain. Ketika kita confess, satu kancing kita buka. Tanda kutip ya. Ketika kita berani tampil apa adanya, kita buka baju kita semua. Telanjang di hadapan orang lain. Kalau mau mengalami transformation, confessing to each other. Perkataan ini dalam. Kita akan terlihat sangat rapuh. Maaf, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Saya punya, maaf ya, tompel di pantat saya. Nggak ada kan? Kalau tompelnya jelek gitu, siapa yang mau kasih lihat? Tapi itu gambarannya. Kita nggak mau kelihatan jelek di depan orang. Sejak manusia jatuh dalam dosa, telanjang itu menjadi sesuatu yang salah. Langsung ditutupin. Langsung tidak aman. Bahkan sama pasangan sendiri. Tapi ketika saling mengaku dan saling mendoakan, firman Tuhan katakan kesembuhan terjadi. Kan sampai lewat kan semuanya kan lupa saking serunya. Ini lewat deh tuh. Ntar lagi balik ke situ ya, confession. Nah saudara, ini bagian yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan kita baca, kental sekali dengan nuansa doa, 14, 15, 16, tentang doa. Kalau cuma ngaku doang repot, ntar jadi bahan gosip. Tapi ketika ngaku, kita punya sifat, kita bisa berempati, bersimpati, lalu ngebayangin kalau di posisinya gue seperti apa ya perasaannya ya, hancurnya seperti apa ya. Aduh, bersedihlah kamu kalau dibesarkan di dalam keluarga yang sangat aman. Karena kamu gak pernah mengalami situasi yang sangat sulit.
Karena saya melihat begini loh, banyak sharing dari istri juga kali ya, banyak kepengaruh lah setiap sore, hampir setiap sore dia nyampah sama saya. Terlalu banyak keluarga zaman sekarang nih khususnya nih ya, yang anak-anak kecil, semuanya dijagain, anaknya nggak boleh jatuh, anaknya nggak boleh kepukul, pokoknya dikasih bantal semua. Sampai anaknya ada satu yang kelas 4 SD, dia nggak tahu apa yang namanya jahat itu seperti apa. Kelas 4 SD, coba bayangin. Buat dia itu sesuatu yang aneh, yang nggak normal. Ya tanda kutip kalau di dalam teologi memang itu nggak normal ya. Tapi dia nggak siap untuk menghadapi dunia. Balik ke sini teman-teman. Itu bukan jadi bahan gosip, tapi bahan untuk mendoakan, tapi juga bukan sekedar Tuhan tolong teman saya ini. Nggak ada empatinya, nggak ada hatinya di sana. Kalau gua di posisi dia gimana ya rasanya ya, ketika umur 3 tahun, 4 tahun mungkin, kekecilan kali ya, 7 tahun lah, pernah mengalami pelecehan dari pamannya. Sesuatu aib yang mamanya udah tahu dan udah pesan-pesan, gak boleh cerita ke siapa-siapa. Tapi akhirnya dia gak bisa, gak cerita. Karena sekarang menemui kesulitan ketika pacaran. Dia merasa jijik, merasa hina. Kepada siapa dia harus ngomong? Kepada siapa dia harus minta tolong? Dia udah doa. Tapi penerimaan kepada pribadi yang nyata di depannya. Yang ketika dia bercerita, gue merasa jijik sama diri gue. Terus orang itu, wakil Tuhan itu, dengan tangannya memeluk dia. Gue sayang lu apa adanya. Lu gak sekotor, gak sehina itu. Yuk kita doa, yuk. Ketika di dalam doanya, dia berkata, engkau Bapa yang menangis ketika dia mengalami itu. Engkau Bapa yang gak mau tahan diri untuk menghalangi orang jahat itu. Saudara, rasanya beda pasti. Pasti beda. Saya pernah mengalaminya. Kayaknya ini waktu tahun lalu, bro, gue diundang lu ke sini ngomongin tentang komunitas juga soalnya. Hampir cerai sama istri. Pagi itu saya ingat, udah Tuhan, saya juga give up. Saya cuma bisa share foto muka lagi nangis ke sahabat saya. Terus dia gak banyak ngomong. Dia kirim fotonya lagi nangis juga sama, kayak orang bego berdua ya, tapi itu yang terjadi. Dia kirim foto dia lagi nangis, gua sama-sama lu bro. Cuma gitu doang kata-katanya. Nangis saya, lagi di mobil tuh, lagi mau ikut kelas MTH. Wah, it meant something very much. It really made a huge difference. Saudara, doa. Kadang-kadang kita terlalu mengecilkan doa ya. Ketika segala sesuatu udah gak berhasil, kita baru berlutut. Tapi padahal harusnya doa menjadi pertama kali yang kita lakukan, karena itu yang paling penting. Ketika kita mau ketemu orang, kita ngomong, kita minta kuasa, hikmat dari sorga. Ada sesuatu pesan yang Tuhan titipkan dan itu berdasarkan firman, membuka hati orang itu. Dan masuk firman itu. Itu miracle. Sesuatu yang bukan dari kita. Tapi sesuatu yang Tuhan kerjakan. Nah saudara, ini tadi udah singgung sedikit ya, di dalam komunitas. Kita kadang-kadang tuh cuma jadi kontributor, kita kasih terus, kita terus yang bimbing, kita yang bina terus. Kerjanya pembina begitu ya. Sampai anak-anak saya sudah gede, udah gak mau denger, gue udah punya pikiran sendiri, sorry kok. Satu sisi sakit hati juga ya digituin. Tapi satu sisi saya belajar banyak dari mereka. Saya sekarang menjadi konsumer pengalaman mereka. Ya mereka kan di dunia bisnis, di asuransi, di pendidikan. Saya mengkonsumsi pengalaman mereka. Dan kadang-kadang mereka udah berani, lu mestinya begini kok, oke. Jadi saya pikir dalam komunitas yang harus mengalami, yang maunya mengalami transformasi, itu kita bukan jadi kontributor,
doang atau consumer doang. Kalau kita terus jadi kontributor, itu ada yang salah pasti. Menti kita tidak bertumbuh, begitu-begitu aja. Puluhan tahun, tetap bonsai. Tapi yang benar adalah satu saat nanti, ini ada hubungannya habis ini ya. Satu saat nanti, dia punya level yang sama dengan saya atau bahkan lebih dari saya. Itu baru transformasi. Saudara, kita nggak bisa jadi kontributor atau konsumen doang. Tapi kita harus jadi dua-duanya. Nah, saudara, ini gambar yang menarik ya. Ini, arang. Itu ada maknanya juga tuh. Jadi kalau lagi panggang sate, itu kadang-kadang kan arang kan suka lompat tuh ya. Tadinya membara gitu. Terus ada satu arang pluk, keluar. Apa yang terjadi dengan arang yang keluar itu? Mati. Jadi tetaplah berada dalam komunitas. Dikit aja. Nah saudara, kita di bagian ini tadi kata penatua itu menarik perhatian saya. Ayat 14, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Kalau sekarang kita langsung dikontekstualisasi siapa jemaat? Majelis ya. Majelis ya. Lalu ayat 16 ketika dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Oh saya sadar banget kalau teman-teman yang gak nyaman sharing di dalam kelompok. Iyalah, emangnya dia sudah seberapa dewasa level kerohaniannya? Nah ini yang menarik teman-teman. Kita masing-masing punya kualitas. Ya. Nah saya berdoa, saya berharap karena refleksi dari bagian firman Tuhan ini, saudara saling mengaku dosa, itu bukan sama penatua. Tapi apakah jauh lebih nyaman kalau misalkan ternyata kita tahu kok kepada siapa kita mengaku dosa kita ngomong tentang keburukan kita ngomong tentang ketakutan kita, kepada orang yang kualitasnya seperti penatua. Seorang pemimpin rohani yang dipercayakan jabatan tertentu dalam gereja, tapi itu secara struktural, secara formal, secara kualitas hati, karakter, sifat, itu tidak tergantung dengan struktur. Tapi tergantung dari keinginan kita menjalani pendisiplinan dari Tuhan. Dalam arti yang paling sederhana, disiplin rohani. Sudah jadi kontributor, pasti dituntut. Tapi saya percaya, jadi konsumer juga harusnya dituntut. Sehingga kita tidak terus ngaku dosa atau cerita kelemahan kita yang sifatnya sangat receh. Dan tahunan terus receh, masalah itu. Itu adalah masalah. Jadi saya pikir, kalau ngomong paling sederhana contohnya begini ya. Pengurus itu dipilih pasti. Penatua majelis pasti dipilih. Benar? Tapi bukankah seharusnya semua orang ketika dalam perjalanan rohani, dari bayi rohani, anak-anak rohani, remaja rohani, pemuda rohani, dewasa rohani, semuanya mau jadi dewasa rohani kan ya. Jadi kepadanya orang itu mau menuju seperti serupa Kristus, ya semuanya akan menuju ke kualitas itu. Jangan bilang, kan gue bukan pengurus. Majelis masih lama lah, urusannya belakangan. Tapi seharusnya kita semua menuntut diri satu saat kita akan jadi penatua jemaat. Kamu kan juga anak muda yang akan meneruskan pelayanan di gereja ini. Kenapa tidak persiapkan diri dari sekarang? Sehingga sekarang masanya, ketika ada orang yang sakit, mereka bisa panggil kita. Ketika ada orang yang mau mengaku dosanya, mereka nyaman dengan kita. Saudara, kita menantikan transformasi ini dialami oleh kita semua ya. Kalau teman-teman baca ayat 19, ayat 20 itu menarik juga tuh. Kalau ada seorang yang akhirnya bertobat, wah, kalau Tuhan aja bikin pesta di sorga, kenapa kita nggak celebrate?
Karena kita mengalami kebaikan Tuhan. Terjadi transformasi di dalam komunitas ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami gumulkan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan sing di tempat ini. Engkau tahu apa yang sedang terjadi, dinamika seperti apa yang sedang dialami di dalam kelompok kecil yang sudah ada dan terbentuk. Tuhan juga tahu segelintir atau berapa banyak orang anak muda yang ingin terlibat, tapi karena merasa belum siap atau mungkin karena melihat kelemahan tertentu yang tidak sesuai dengan selera. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Pagi ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mengaku segala kelemahan, dosa, kritik, evaluasi yang tidak seimbang, ketergesa-gesaan kami di dalam menghakimi dan menilai apa yang sedang terjadi. Tuhan, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Biarlah kami mengingat ketika pertama kali kami jadi orang percaya. Ketika kami menangis di hadapan Tuhan, karena kami sadar betapa tidak layaknya kami, hinanya kami. Tapi tangan Tuhan yang kudus dan suci itu diulurkan dan menarik kami, mengangkat kami menjadi anak Tuhan. Kami rindu mengalami transformasi Tuhan, melalui komunitas di tempat yang Tuhan sudah siapkan, sediakan. Tuhan, ampuni kami, kalau selama ini kami membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kami melalui orang lain. Ampuni kami terlalu sombong karena kami merasa diri kami lebih baik dari orang lain. Ampuni kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau berbagian, bukan hanya sebagai konsumer, tapi juga jadi kontributor di dalam komunitas besar. Dan kalau Tuhan undang kami dalam komunitas yang lebih kecil, kami mau mengalami pertumbuhan. Kami mau merendahkan diri walaupun kami terlihat rapuh dan kami mengaku terhadap sesama. Dosa kami, keburukan kami. Itu adalah kesempatan bukan hanya bagi kami untuk bertumbuh, tapi orang lain belajar menerima kami. Dan biarlah dinamika itu terjadi ya Tuhan. Tuhan berkati komunitas anak muda di tempat ini. Tuhan pakai Ko Johan dan istrinya, serta anak-anaknya, terus menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.